kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Namun kita baca yang ke-22 saja. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, karena malam hari ini kita akan bahas dari damai sejahtera. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, apa sih damai sejahtera itu? Ya, di sini saya membaca dari KBBI. Damai sejahtera itu bisa diartikan dengan tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan juga hidup di dalam kenyamanan. Nah, ini pengertian damai sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian saya melihat dari Alkitab, terutama tentang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama juga artinya tidak jauh berbeda dengan KBBI. Ya. Dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata shalom, yang berarti tidak ada perang dan hidup dalam kenyamanan. Namun lebih daripada itu, kata shalom ini juga berarti keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan dan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini dalam Perjanjian Lama ini kata shalom menggunakan kata damai sejahtera, menggunakan kata shalom. Ya. Tetapi dalam Perjanjian Baru, ya, menggunakan kata eirene. Ya. Kata eirene itu juga berarti tentang ketenangan, ketenteraman, hidup nyaman, hidup yang penuh dengan pengharapan. Namun Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, kata eirene ini dalam tradisi kehidupan orang-orang Yunani pada saat itu digunakan dalam dua pengertian kata damai sejahtera ini atau kata eirene ini. Ya. Yang pertama ini kata eirene ini sering dipakai untuk menggambarkan sebuah negara. Untuk menggambarkan sebuah negara yang hidup di dalam kenyamanan, yang hidup dalam ketenteraman, karena pemimpinnya ini sangat bijaksana. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang hidup dalam kenyamanan, yang hidup dalam kedamaian, karena pemimpinnya ini sangat bijaksana. Ya. Ini dalam pengertian tradisi Yunani kuno pada zaman itu. Namun arti rohaninya adalah kita dapat merasakan damai sejahtera ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita yang bijaksana, Tuhan kita yang luar biasa memberikan kita damai sejahtera itu. Kemudian dalam pengertian yang kedua, ya, damai sejahtera juga digunakan untuk menggambarkan tata tertib dalam sebuah kota, dalam sebuah desa. Jadi konon pada zaman itu di Yunani ada seseorang yang bertugas untuk, ya, bukan seorang, ada beberapa kelompok yang bertugas untuk menjaga damai sejahtera atau menjaga eirene itu dalam kehidupan sebuah kota, sehingga orang-orang disebut sebagai penjaga damai sejahtera. Ya. Nah, di sini masyarakat pada zaman itu mereka hidup dalam damai sejahtera karena ada yang menjaga mereka. Nah, pengertian rohaninya adalah kita dapat merasakan damai sejahtera Tuhan karena Tuhan yang menjaga kita. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa kita ciptakan sendiri. Damai sejahtera itu karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang biasa yang memimpin kita sehingga kita merasakan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayat ini tidak hanya tiba-tiba hadir dalam kitab ini. Sebab ketika kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan dalam ayat 19 saya bacakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita menghubungkan dengan damai sejahtera, ternyata di sini ada kata kemabukan, ada kata pesta pora. Di sini merupakan sesuatu yang mungkin damai ya, tetapi bersifat duniawi. Sehingga Paulus memberikan contoh tentang bagaimana damai sejahtera yang dirasakan oleh Tuhan itu ya. Yaitu damai sejahtera bersumber daripada Allah ya. Di situ saya mengutip seorang teolog yang bernama Hendra Ray dalam dia penulis ya, menulis dalam bukunya yang berjudul Menata Hidup Serupa dengan Kristus. Dia berkata begini, damai sejahtera ini artinya perasaan tenang, nyaman yang menembus segala situasi badai kehidupan. Ya. Damai sejahtera ini berbeda dengan damai yang dari dunia. Karena damai yang dari dunia ini seperti tadi kemabukan, pesta pora dan sebagainya, itu akan berubah menjadi ketakutan dan kecemasan. Ya, ya kalau kita saya juga dulu seorang peminum ya. Minum itu setelah waktu minum ada pengaruh alkohol itu, saya rasa dunia ini saya yang paling tinggi lah. Tetapi ketika turun rasa tidak enak, ya, malu dan lain sebagainya. Makanya di sini katakan damai sejahtera hidup yang berasal dari dunia ini akan berubah menjadi ketakutan dan kecemasan. Nah, sebagai kaum pria, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita ini berperan sebagai imam dalam keluarga. Tentunya tanggung jawab kita ini sangat besar dan sangat berat. Ya. Banyak kali kita menemukan hal-hal yang membuat damai sejahtera kita ini hilang. Ya. Membuat kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Mungkin dalam masalah pekerjaan. Ya. Masalah pekerjaan ini kita mungkin dengan karyawan, dengan customer dan lain sebagainya, seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan juga mungkin dalam keluarga ada bersama istri mungkin cekcok dan lain sebagainya, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Anak juga, orang tua, menantu dan lain sebagainya, terkadang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, terutama sebagai kaum pria yang berperan sebagai imam dalam keluarga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya, supaya kita terus merasakan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu buah roh itu berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah yang namanya damai sejahtera. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai imam dalam keluarga hidup di dalam damai sejahtera? Ya. Ini pertanyaan. Poin yang pertama yang ingin saya berikan kepada kita semua ya, adalah kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Ada slide tadi, ada beberapa poin tadi yang sini. Ya. Yang pertama adalah kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Karena ketika kita ingin merasakan damai sejahtera itu tidak bisa kita buat sendiri. Ya. Tidak bisa kita rasakan sendiri, tidak bisa kita buat sendiri. Tetapi damai sejahtera itu kita rasakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita tunduk, kita takut, kita taat seutuhnya di bawah pimpinan Tuhan. Ya, kita meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan sifat keakuan kita, dan kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai pemimpin di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Karena dalam ayat tadi berkata kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kata dipimpin ini berarti bersifat pasif. Ya, dan roh yang aktif memimpin kita.
Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaum pria, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk kita dalam setiap kehidupan kita. Kita mencari garam dan terang dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pertemanan kita, dan lain sebagainya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2, di sini saya copot-copot ayat. 1 Petrus 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi tegas oleh kata dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita merasakan damai sejahtera yang dirasakan oleh Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jika kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak mungkin kita dipimpin oleh Tuhan. Tidak mungkin kita merasakan damai yang dirasakan oleh Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu kita perlu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk kita merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran. Sebelum kita membaca ayatnya, saya ingin membacakan seorang teolog yang bernama Stanley Horton. Ya, dalam bukunya yang berjudul Oknum Roh Kudus, dia berkata begini, damai sejahtera tidak hanya tentang perasaan jiwa yang tenang, tetapi lebih daripada itu, yaitu damai sejahtera berhubungan dengan kesadaran akan hubungan yang benar dengan Allah. Nah, damai sejahtera ini menyangkut tentang kesadaran akan hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kita hidup di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, itu sebagai kaum pria, kita harus hidup dalam kebenaran sehingga kita bisa dapat merasakan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa membaca dalam Yesaya 37 ayat 17. Ya, Yesaya 37 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dari Yesaya 32 ayat 17 ini berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, penting untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi sebagai kaum pria, tentunya kita sebagai pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga, ya, penting untuk kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ya. Penting untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Saya mengikuti kemarin khotbah dari Pak Ishak bahwa kita sebagai pemimpin harus hidup benar. Ya, kalau kita tidak hidup benar, bagaimana dengan keluarga yang kita pimpin? Ya. Di situ dia memberikan ilustrasi bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Nah, kalau kepalanya busuk pasti lambat laun bawahnya juga ikut busuk. Demikian pula sebagai kaum pria pada kesempatan malam hari ini, kita harus hidup di dalam kebenaran supaya keluarga yang kita pimpin, keluarga yang kita bimbing hidup dalam kebenaran, sehingga kita bisa, dalam ayat ini berkata, dalam ayat Yesaya 37 ayat 11 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan seterusnya. Ya. Sehingga penting untuk kita sebagai kaum pria untuk hidup dalam kebenaran. Kita pria harus menjadi contoh dan teladan dalam rumah tangga kita. Jangan kita paksa-paksa anak kita untuk hidup dalam kebenaran, tetapi kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Maka yang penting sebagai pria, kita
menjadi contoh dan teladan kita hidup dalam kebenaran, maka kita memelihara keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Kita sebagai contoh, ya. Jangan kita hidup di luar kebenaran, ya. Karena pria ini sangat berperan penting dalam keluarga, ya. Jadi pria ini harus hidup di dalam kebenaran. Ya, mungkin dalam pekerjaan, kalau bisnisnya untuk mengantar kita kepada amal tidak baik, ya katakan no. Kalau bisnisnya zero, ya no. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada teman-teman kita yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal tidak baik, ya katakan saja no untuk hal-hal tidak baik itu. Sebab dalam Yesaya 48 ayat 22, di situ berkata begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Sehingga penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran Tuhan akan mengerjakan damai sejahteranya buat kita semua. Nah, yang berikut yang terakhir ya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Untuk kita merasakan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan, kita harus melakukan kehendak. Ya. Katakan amin. Amin. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendaknya apa sih kehendak Tuhan? Ya banyak ya. Kita mungkin berdoa, baca kitab, merenungkan firman Tuhan. Namun lebih daripada itu kita baca dulu Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, ini dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Amin. Sehingga penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kaum pria, untuk melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tentunya dalam melakukan kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin terkadang satu hari kita lakukan, ya dengan tekun lakukan, tapi besoknya kita jatuh, kita tidak melakukan lagi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dan ayat terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, di sini Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang di Filipi untuk mengikuti apa yang telah diajarkan. Dan di akhir ayat ini Paulus berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga penting buat kita sebagai kaum pria untuk melakukan kehendak Tuhan itu, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Jadi pada kesempatan malam hari ini tidak panjang-panjang saya membawakan renungan firman Tuhan, tetapi penting untuk kita boleh untuk hidup merasakan damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita sebetulnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhanlah yang mengerjakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengerjakan damai sejahtera kita sendiri, maka kita butuh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak hanya kita tinggal diam, tentu tidak, tetapi hidup di dalam kebenaran. Ya. Semakin hidup dalam kebenaran, ya, kita juga harus hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam ayat terakhir tadi kita baca, maka Allah sumber damai sejahtera akan
demikian renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan kepada itu. Terima kasih buat Bapak Ju yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.